Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal, kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara membuat website, bisa website apa saja untuk e-commerce atau yang lainnya dengan menggunakan akun Gmail student kita. Nah, teman-teman, silahkan pertama kali Anda silahkan login dengan aplikasi Gmail dengan akun student Anda. Pastikan ini akun student ya, bukan akun Gmail biasa. Nah, kalau sudah dapat login, kita silahkan klik tanda titik yang ada di sini, titik 9. Kemudian silahkan Anda scroll sampai ketemu ada tulisannya site, atau bahasa Indonesianya nanti situs gitu ya. Nah, silahkan Anda klik situs atau site. Kemudian selanjutnya teman-teman akan dihadapkan dengan seperti ini. Untuk membuat halaman website baru, kita cukup klik tambah di sini. Di sini ada keterangan buat situs baru. Silahkan diklik satu kali. Nah, sebenarnya dinamis sekali teman-teman. Kalian bisa masukkan beberapa fitur yang akan kalian simpan di website, atau kalian mau buat situs apa saja atau website apa saja, itu bisa di sini. Nah, yang pertama ini adalah teman-teman, yang di tengah ini adalah layar dari halaman website kita. Di sini ada header, kemudian ada judulnya, kemudian headernya kita mau ubah gambarnya, header yang ini ya, yang bentuknya seperti ini. Kemudian di dalamnya kita bisa masukkan tools-tools atau fitur-fitur yang ada. Misalnya contoh, di sini teman-teman, saya ingin memasukkan nama situsnya. Misalnya saya ingin membuat situs, misalnya laptop online gitu ya, laptop online IT gitu. Nah, ini adalah judul dari websitenya. Nah, di sini ada menu tambahkan logo jika teman-teman ingin menambahkan logo. Nah, logo Anda bisa cari atau bisa desain sendiri di Corel ataupun di Photoshop, atau kalau misalnya mau cara gampang ya kalian tinggal searching aja gitu ya. Nah, kalau searching di sini ada tulisannya brand image, kalian tinggal upload saja logo yang mau kalian masukkan. Nah, ini disesuaikan saja sama gambar logo yang dibutuhkan. Misalnya kalau gambarnya diminta ukurannya berapa, nanti kalian perkecil saja logo-logonya. Misalnya contoh, saya ingin mencari gambar misalnya komputer seperti ini. Nah, kalau kita masukkan di sini akan tampil komputer gitu ya. Kemudian gunakan warna logo untuk tema Anda, misalnya seperti ini. Jadi memilih sendiri warnanya. Kemudian di sini ada teks alternatif, misalnya kita buat misalnya tempat beli laptop murah. Nah, kita bisa ketik ini gitu ya. Kemudian ada favicon. Favicon itu biasanya logo ketika kita mengakses si websitenya di browser. Misalnya saya masukin lagi, saya cari lagi, gambarnya disesuaikan. Kalau misalnya semakin kecil semakin baik ya. Nah, saya misalnya ada foto atau gambar misalnya, nah ini saya klik ini. Nah, nanti ketika disimpan, si gambar ini akan menjadi favicon gitu ya. Saya close. Nah, ini dia nanti akan tampil berubah di sini gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman bisa masukkan judul halaman Anda. Misalnya kalau kalian mau masukkan judul, silahkan ganti judulnya. Tapi kalau mau ubah gambar, menggunakan gambar, kita masukkan gambarnya. Misalnya di sini di headernya saya klik, saya ubah gambar, saya upload misalnya. Di sini misalnya saya pilih ini, gambarnya yang seada aja ya. Nah, dia akan merubah jadi header seperti ini. Kemudian jenis headernya ada yang bentuknya sampul. Nah, kalau sampul besar, kalau spanduk besar seperti ini, besar juga spanduk. Nah, seperti ini. Kalau hanya judul, dia akan nampilin judul saja. Nah, tinggal kalian sesuaikan. Nah, ini saya akan memilih spanduk. Kemudian kalau judulnya misalnya saya buat misalnya nama ininya laptopku. Nah, ini kalian bisa sesuaikan judulnya apa, besar kecilnya ya, teks normal, mau headernya gede gitu ya. Kemudian jenis huruf, ukuran font dan seterusnya, sama seperti di Microsoft Word. Nah, ini untuk header teman-teman.
Nah, pastikan setiap kalian mengerjakan itu nanti disimpan. Sebenarnya semua perubahan itu akan disimpan. Nah, selanjutnya di sebelah kanan ini ada toolsnya. Misalnya kalau kita mau menyisipkan, ini ada menu-menunya, kemudian halaman mukanya, serta tema. Gitu ya, temanya bisa kita klik saja ini. Nah, ini bentuknya nanti seperti ini. Atau vision seperti ini. Nah, kita tinggal sesuaikan saja teman-teman. Kalian mau menggunakan tema apa. Nah, kemudian selain itu disisipkan ini kita bisa masukkan, yang pertama adalah tata letak ini adalah tambahan. Selain ada header tentunya ada body ya. Nah, kita mau lihat di sini ada 2 gambar atau 3 gambar yang diberikan sama si set di Google-nya. Misalnya saya mau buat banyak gambar, saya cukup klik di sini. Nah, dia akan tampil. Nah, misalnya teman-teman mau buat e-commerce tentunya akan banyak gambar. Silahkan diklik. Kemudian kita pilih upload gambar, bisa. Kemudian kalau kita klik bisa pilih gambar juga bisa. Yang ada di Google Drive mungkin. Nah, gitu. Kemudian dari Drive bisa, YouTube juga bisa kalau mau masukkan video. Kalender juga bisa, peta juga bisa. Nah, nanti bagian yang lain saya akan coba contohkan. Yang pertama saya mau upload gambar terlebih dahulu. Misalnya saya mau jual gadget gitu ya. Open. Nah, dia akan masuk seperti ini. Kemudian misalnya saya buat Samsung Galaxy misalnya. Nah, kita tinggal ubah aja jenis hurufnya dan seterusnya. Kemudian di gambar kedua kalian misalnya mau masukin kalender. Misalnya klik di sini ada birthday, ada holiday in Indonesia atau yang lainnya. Kita pilih saja satu, insert. Nah, dia akan muncul kalender gitu ya nanti. Nah, ini dia. Kalender, atau mau masukin gambar semua juga boleh. Ini saya sebagai contoh aja. Kemudian misalnya kalau mau dari YouTube misalnya. Masukkan video atau penelusuran dari YouTube. Misalnya saya pengen mau masukin sebuah link video di YouTube saya, misalnya saya masukkan contohnya ini, misalnya saya cukup klik, kemudian saya copy linknya, saya balik lagi ke sini, saya paste linknya di sini. Nah, ini dia, teman-teman tinggal klik saja, videonya ketemu, pilih. Nah, ini akan tampil videonya. Ini misalnya kita buat YouTube channel. Nah, teman-teman silahkan tinggal desain saja videonya atau websitenya dengan mengganti jenis hurufnya ataupun fontnya dan lainnya. Nah, seperti ini. Oke, gambar terakhir mungkin saya masukin peta. Nah, misalnya peta Universitas Bandar Lampung. Nah, misalnya saya mau masukin peta, nanti bisa di bawah. Nah, ini dia petanya. Nah, bisa di sini. Sekali lagi, ini bisa untuk gambar semua atau ada peta dan lainnya. Nah, ini udah ada 2 gambar. Nah, kalau kalian mau nambahkan misalnya lagi, misalnya di sini ada hanya 1 gambar. Nah, bisa di drag and drop aja di sini. Nanti kalian tinggal masukin lagi gambar-gambarnya. Misalnya saya upload lagi gambarnya, saya pilih misalnya gambar robot ini. Nah, nanti kalian tinggal isi redaksinya. Kemudian selanjutnya ada teks yang dapat diciutkan atau dapat diperkecil gitu ya. Nanti ini biasanya berupa postingan. Kalian bisa masukkan ini. Kemudian ada daftar isi. Nah, ini ada daftar isi. Nanti kita akan masukkan judul-judulnya. Teman-teman bisa coba sendiri, bahkan sampai di sini ada carousel gambar gitu ya. Misalnya carousel gambar ini kita letakkan di sini misalnya untuk gambar. Nah, ini kita letakkan di gambarnya. Ada pemisah, ada places holder gitu. Di sini kita bisa tambahkan. Nah, teman-teman bisa coba-coba sendiri ya nanti ya. Ada diagram, ada formulir dan seterusnya. Ini sangat mudah sekali. Kemudian kalau kita mau masukin gambar ya tinggal upload saja. Kemudian sematkan, misalnya kalian punya URL atau sematkan kode HTML, embed video gitu misalnya. Misalnya kalau di YouTube channel itu misalnya kita ada beberapa video yang memang diizinkan untuk di embed.
Nih di share, kemudian di sini ada tulisannya embed. Nah, kalian bisa copy. Embednya untuk memasukkan video di sini. Misalnya saya masukkan di sini, saya paste, saya klik berikutnya. Nah, ini akan tampil videonya juga. Seperti ini. Oke. Kemudian ada dari Google Drive. Nah, halaman utamanya kita mau ganti, misalnya halaman mukanya apa. Gitu ya. Kemudian ini halaman home, mau tambahkan sub halaman, boleh. Misalnya profile, jalur kostumnya kita nggak usah buat, selesai. Nah, nanti ada halaman utama. Nah, halaman utama ini. Nanti kalau di dalamnya ada profile, berarti dia ngeklik link ini. Nanti masuk ke sini, gitu ya. Nah, kalau sudah kalian desain, tinggal mau buat apa pakai e-commerce, mau jualan apa-apa, kalian bisa buat di sini. Kemudian ini kita bisa lihat pratinjau atau previewnya, kita klik di sini. Nah, ini kira-kira tampilan website saya. Ini dia yang sudah saya desain. Kemudian kalau tampilan HP seperti ini, tampilan di landscape seperti ini, tampilan desktop seperti ini. Kemudian saya close, saya kembali lagi ke halaman utama. Kemudian bagikan dengan orang lain, misalnya kalau mau dibagiin linknya gitu ya. Kemudian di sini ada duplikasi situs dan seterusnya, ini nggak perlu. Nah, yang terpenting di sini nanti ada publikasinya. Publikasi, kalian mau diminta untuk membuat apa sih nama alamat websitenya nanti. Misalnya set google.com view laptop online IT, misalnya punya saya itu. Jadi nanti alamat website kita ini. Gitu, jadi nggak bisa langsung karena kita nebeng di Google ya, gunakan ini. Kemudian di sini juga ada beberapa settingan, yaitu siapa yang dapat melihat situs saya, kemudian setelah penelusuran. Yang URL custom itu dibiarkan saja. Nah, kalau sudah kita publikasi, teman-teman semua, sekali lagi ini nanti banyak desainnya ya. Nah, website saya sudah dipublikasi, saya bisa lihat nih dia. Nah, ini dia halaman website utama saya. Jadi website saya adalah setgoogle.com view laptop online IT. Kalau saya paste, saya kasih ke orang-orang, ini dia website kita. Nah, sangat gampang, nggak perlu ada coding-coding apa-apa. Teman-teman bisa buka. Nah, ini di halaman muka. Kemudian kalau saya ketik profile, dia akan ke halaman profilnya. Nanti di halaman profile ini kalian bisa klik lagi. Nah, di sini kemudian bisa sisipkan lagi yang baru. Nah, misalnya saya mau buat 3 gambar di sini. Nah, nanti kalau saya publikasikan lagi, oke, saya publikasikan, maka yang profile ini dia akan nambah lagi. Oke, halaman muka profile. Oke, ini belum disimpan. Nah, ini dia yang profile, karena kita belum isi, dia hanya 3 ini aja. Jadi nih halaman muka, kita klik halaman muka ini, kemudian nanti profilnya. Kalau mau diisi lagi, nanti silahkan teman-teman edit beberapa halaman. Di sini bisa ditambahkan halaman baru, misalnya halaman muka, tambahkan sub halaman, misalnya visi misi misalnya. Kalian bisa masukkan seperti ini, selesai, nanti masuk di sini. Nah, kalau sudah, silahkan tinjau dan dipublikasi. Oke. Nah, ini teman-teman draftnya, visi misi ditambahkan. Kemudian kalian tinggal refresh saja. Nah, kita lihat apakah sudah ada visi misi. Sorry. Ini masih masuk draft visi misinya. Kita tinggal publikasikan dulu. Oke, udah masuk visi misi. Jadi kita kalau refresh, nah, ini dia udah ada visi misinya. Pastikan halaman websitenya sampai dengan laptop online IT. Nah, teman-teman silahkan buat website ini dengan nama website apapun gitu ya. Silahkan dicoba-coba sendiri. Mungkin itu aja teman-teman, gimana sih cara membuat website dengan menggunakan
akun student Gmail Anda. Silahkan selamat mencoba. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.